Gak terasa ya, sebentar lagi udah mau tahun baru Imlek nih. Siapa nih yang udah gak sabar buat long weekend jadinya? Menariknya soal tahun baru Imlek ini, dirayainnya berbeda-beda juga nih tiap negara. Di China sendiri, tahun baru Imlek ini disebut dengan Chunjie, yang mungkin merupakan salah satu liburan yang paling penting. Kalau di Indo, perayaan tahun baru Imlek mungkin sekitar 1-2 hari aja. Kalau di China, perayaannya tuh bisa berlangsung sekitar 15-16 hari. Tapi untuk libur serentaknya sekitar 1 minggu. Biasanya, orang-orang di China tuh bakal liburan sama keluarga besar. That's why, bakalan banyak banget orang yang mudik untuk berkumpul kembali dengan keluarga besar mereka. Nah, imbasnya ya macet yang luar biasa di sana. Soalnya jumlah penduduk di sana kan banyak banget ya. Even nih tercatat ada 2,9 miliar perjalanan yang dilakukan pada saat tahun baru Imlek. Menariknya nih, sebelum tahun baru Imlek, orang-orang di sana tuh punya tradisi membersihkan rumah secara menyeluruh. Tradisi ini dipercaya untuk mengusir kesialan dan juga energi buruk dari tahun sebelumnya dan ngedatengin keberuntungan baru. Selain itu, mereka akan menghias rumah mereka dengan lampion merah, spanduk, dan juga kuplet berisi harapan baik dalam kaligrafi Mandarin di pintu dan jendela rumah mereka. Tepat di tengah malam pergantian tahun baru Imlek, mereka akan menyalakan kembang api, ya mau sama kayak perayaan tahun baru pada umumnya kan? Nah bedanya, di malam itu mereka juga merayakannya dengan makan malam dengan keluarga besar mereka. Contoh makanannya bisa berupa pangsit yang menyimbolkan kekayaan, ikan yang menyimbolkan kelimpahan, kue keranjang yang melambangkan peningkatan rezeki setiap tahun, mie panjang umur yang sesuai namanya nih, melambangkan panjang umur, lumpia yang menyimbolkan kekayaan karena bentuknya seperti batang emas, dan masih banyak lagi. Terus nih, di tahun baru Imlek, orang-orang yang udah berkeluarga bakal ngasih yang namanya hongpao, atau kalau Indonesia istilahnya angpao, yang berisi uang buat anak-anak muda dan yang belum menikah. Ternyata nih, ngasih angpao kayak gini tuh bukan cuma sekedar kasih duit aja loh, tapi juga dipercaya bisa mengusir roh jahat. Menarik ya? Selain itu, aktivitas yang biasa dilakukan saat tahun baru Imlek adalah menyaksikan pertunjukan barongsai yang dipercaya juga bisa mendatangkan keberuntungan dan mengusir roh jahat. Lalu ada juga nih parade tahun baru Imlek yang tentunya ada pertunjukan barongsai dan tarian naga juga. Terus ada juga pertunjukan kembang api dan perayaan-perayaan lainnya yang menarik tidak hanya untuk penduduk lokal di China, tapi juga untuk turis-turis mancanegara. Nextnya di Korea, tahun baru Imlek disebut juga dengan Solal. Perayaan Solal di Korea banyak dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Solal sendiri bisa berlangsung selama 2-3 hari. Pada saat Solal, kota Seoul yang biasanya ramai akan jadi lebih sepi karena orang-orang mudik ke kampung halaman mereka untuk merayakan Solal ini. Sama dengan di China, sebelum Solal mereka akan membersihkan rumah mereka untuk mengusir kesialan dan energi buruk, serta memberikan tempat untuk keberuntungan yang akan datang. Orang Korea juga akan mempersiapkan berbagai makanan untuk acara makan-makan dengan keluarga besar nih. Ada tok atau kue beras, mandu yaitu pangsit Korea yang berisi daging, sayur ataupun kimchi, ikan, tteokguk yang merupakan sup kue beras, galbijim yang merupakan semur iga sapi atau babi, hingga juga japchae. Di hari pertama Solal, mereka akan mengucapkan Sehebok Mani Badeseo yang berarti Happy New Year. Orang-orang akan menggunakan hanbok dengan warna terang. Anak-anak akan membungkuk dalam-dalam kepada orang yang lebih tua untuk mendapatkan nasihat, ucapan doa, dan juga hadiah kecil berupa uang. Mereka juga akan melakukan ziarah ke makam leluhur mereka. Ada upacara penghormatan kepada leluhur dengan memberikan persembahan makanan di makam leluhur sebagai bentuk hormat dan rasa terima kasih. Selanjutnya, orang Korea juga akan main permainan tradisional seperti yutnori, yaitu permainan dengan papan tongkat kayu, atau juga bermain layangan sebagai simbol keberuntungan. Nextnya lagi nih, di Singapura, populasi orang Tionghoa kan mencapai sebanyak 75%. That's why, tahun baru Imlek di sana tuh dirayakan secara meriah dan besar-besaran. Hampir sama dengan tradisi tahun baru Imlek lainnya, orang Tionghoa di Singapura juga akan membersihkan rumah mereka sebelum tahun baru Imlek tiba. Mereka juga akan memberikan penghormatan ke leluhur mereka dengan pergi ke kuil dan menyalakan dupa. Di Singapura, tahun baru Imlek biasa diadakan hingga 15 hari nih. Perayaan tahun baru Imlek biasa diadakan di daerah yang padat dengan etnis Tionghoa seperti di Chinatown. Saat tahun baru Imlek itu tiba, jalan-jalan akan dihiasi dengan lentera, spanduk, dan juga lampu warna-warni. Pemerintah Singapura juga akan menyelenggarakan parade Chingge yang mewah, di mana akan terlihat kendaraan hias, barongsai, dan juga penampilan lainnya yang tidak kalah menariknya. Selain itu, ada juga namanya River Hong Pao yang merupakan festival tahun baru Imlek terbesar di Singapura. Kemudian di Vietnam nih, tahun baru Imlek dikenal sebagai perayaan Tet. Perayaan Tet memiliki banyak kemiripan dengan tahun baru Imlek yang ada di China.
yang ditambah dengan pengaruh tradisi Konfusianisme. Pada saat Tet, keluarga berkumpul bersama untuk merayakannya. Di hari pertama Tet, orang-orang kan mengunjungi makam leluhur mereka untuk memberi penghormatan. Mereka juga akan mengucapkan Chukmung Namoy kepada orang lain yang artinya Happy New Year. Makanan yang disantap salah satunya adalah kue beras tradisional Vietnam, Ban Tet yang berbentuk silinder, dan Ban Chung yang berbentuk kotak. Hidangan lainnya termasuk acar daun bawang, udang kering, dan juga manisan buah. Saat Tet, orang Vietnam akan mengenakan baju tradisional Ao Sai. Keluarga-keluarga di sana akan datang ke kuil bersama dan berdoa untuk kesehatan, keberuntungan, dan kemakmuran mereka. Orang-orang Vietnam juga akan melunasi semua hutang dan membersihkan rumah sebelum Tahun Baru Imlek. Serta tidak membuang apapun pada hari Tahun Baru Imlek karena dianggap kalau kamu buang sampah sama dengan membuang rejeki nih. Selain dirayakan sebagai Tahun Baru Imlek, Tet juga dirayakan untuk menyambut musim semi. Dalam tradisi Vietnam, orang pertama yang memasuki rumah saat Tahun Baru akan menentukan keberuntungan di rumah tersebut sampai tahun selanjutnya. Makanya, keluarga-keluarga di Vietnam biasanya mengundang orang-orang yang mereka hormati dan punya moral yang tinggi untuk memasuki rumah mereka pada saat Tet. Supaya aman, yang punya rumah bakal pergi selama beberapa menit sebelum pergantian Tahun Baru dan kembali ke rumah begitu Tahun Baru tiba. Ini untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang masuk rumah duluan dan membawa nasib buruk ke yang punya rumah nih. Festival Tet berlangsung sekitar 3-7 hari, yang mana tentunya diisi dengan menemui keluarga besar, memberikan penghormatan ke leluhur mereka, dan makan malam bersama. Nah, kalau di Amerika sendiri nih, misalnya kayak di New York, orang-orang biasanya pergi ke Taman Sarah de Roosevelt buat ngelihat 600.000 kembang api dinyalakan untuk menghilangkan keburukan yang terjadi di tahun sebelumnya. Selain kembang api, di sana juga akan ada pertunjukan barongsai dan pawai yang akan menuju ke Chinatown setelahnya. Nah, kalau di LA nih, ada Golden Dragon Parade atau Parade Naga Emas yang bakal menghadirkan kendaraan hias dan marching band. Biasanya, ada sekitar 100.000 peserta yang bakal datang ke acara ini. Dan FYI nih ya, di LA, Golden Dragon Parade bahkan sudah diadakan rutin sejak tahun 1899. Sedangkan kalau di Chicago, Tahun Baru Imlek biasanya dirayakan di tengah-tengah Chinatown. Orang-orang bakal ngikutin pawai dari Chinatown sampai ke garis finish di Sherman Road. Pawai ini bakal dipimpin oleh marching band, kendaraan hias warna-warni, dan tarian barongsai tradisional. Jadi emang perayaan Tahun Baru Imlek ini macam-macam ya guys, tergantung di negara dirayainnya. Tapi sepertinya banyak yang sama ya kalau di Asia. Semua berkumpul dengan keluarga besarnya. Anyway, kalau kamu ada mau share perayaan Tahun Baru Imlek di negara lain yang belum Mbak Em sebutin, atau kamu mau nambahin dari yang udah ada nih, langsung aja tulis di komentar ya. Terus kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share juga di komentar, atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!